Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erni Nurillah dari mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian 4 yaitu bab 4. Di dalam bab 4 ada berjudul menikmati novel. Di dalamnya terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Baiklah, kita pelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik merupakan unsur penting yang diperlukan untuk menulis atau membangun karya sastra. Biasanya hal ini sangat penting diperhatikan oleh para penulis karya sastra atau pengarang karya sastra. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra. Biasanya unsur ini secara langsung membangun cerita demi cerita sehingga karya sastra terwujud. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di luar karya sastra. Tetapi secara tidak langsung, adanya unsur intrinsik dan ekstrinsik juga membangun dan memenuhi bangunan dan struktur sistem karya sastra. Unsur intrinsik memiliki banyak ciri-cirinya. Yang pertama, adanya tema, 2 latar, 3 alur, 4 penokohan, 5 perwatakan, 6 sudut pandang, dan 7 amanat. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Yang disebut dengan tema, yaitu pada unsur intrinsik. Salah satu cirinya adalah adanya tema. Tema sebagai pembangun karya sastranya. Selanjutnya tema akan membawa karya sastra memiliki makna yang dapat diambil dan dipelajari oleh pembacanya. Yang kedua, latar. Dalam membangun unsur intrinsik dalam sebuah cerita, yakni latar. Latar meliputi tempat, waktu, maupun keadaan yang menimbulkan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur. Alur atau plot adalah kerangka dasar suatu tindakan yang berkaitan satu sama lain dalam sebuah karya sastra, baik novel maupun cerpen. Alur akan menjadi pengiring jalannya cerita dan dapat mengembangkan imajinasi yang disajikan. Alur dibagi menjadi 4. A. Alur maju, B. Alur mundur, C. Alur campuran, D. Alur sorot balik. Yang keempat, penokohan. Tokoh atau penokohan dalam unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra biasanya adalah individu rekaan semata. 2 pembagian tokoh, A. Ada tokoh utama dan B. Tokoh pendamping. Yang kelima, perwatakan. Perwatakan dalam unsur intrinsik sebuah karya sastra masih berhubungan dengan penokohan. Perwatakan dibedakan menjadi A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, dan D. Figuran. Sedangkan sudut pandang yaitu biasanya digunakan penulis atau pengarang untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Di antaranya adalah A. Ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama. B. Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. C. Sudut pandang orang ketiga, serba tahu. D. Sudut pandang orang ketiga, pengamat. Ketujuh, amanat. Dalam sebuah unsur intrinsik, amanat merupakan pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan secara implisit atau eksplisit. Kita lanjutkan dengan unsur ekstrinsik. Meliputi 1. Latar belakang penciptaan karya,
2. Latar belakang pengarang. 3. Kondisi masyarakat. 4. Unsur psikologis. 5. Nilai-nilai dalam cerita. Baiklah, kita pelajari. Yang pertama, tentang latar belakang penciptaan karya. Menjadi sebuah unsur ekstrinsik dalam karya. Tujuan dibuatnya latar belakang adalah mengaitkan maksud cerita dengan tujuan dibuatnya karya sastra tersebut. Yang kedua, ada latar belakang pengarang. Unsur ekstrinsik yang satu ini biasanya berkaitan dengan kondisi sosial atau kondisi tertentu seorang penulis. Yang ketiga, kondisi masyarakat. Penulis juga mengaitkan kondisi masyarakat ketika karya dibuat. Apakah relevan dengan kondisi saat itu atau berseberangan? Unsur yang keempat adalah unsur psikologis. Penulis atau pengarang juga memiliki kondisi psikologis tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana latar belakang karya tersebut. Yang kelima, nilai-nilai dalam cerita. Unsur ini digunakan agar cerita sampai dan dapat diterima pembaca. Adanya nilai-nilai dalam cerita ini akan membangun emosi pembaca, sehingga pembaca merasa dekat dengan karya tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.